Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita rindu bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita datang kepada Dia bagaikan tanah yang kering, yang merindukan air. Demikianlah jiwa kita rindu akan Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, haleluya, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, 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 haleluya, pulihkanku, haleluya, haleluya. Mengalirlah Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kami. Haleluya, kami rindu, kami haus akan kuasa-Mu.
Kami rindu, kami haus akan hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap hidup kami pagi hari ini. Haleluya, kami buka hati kami. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami rindu lebih dalam lagi menyembah. Kami rindu lebih dalam lagi memuji-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami terus akan memuji, memuliakan Engkau. Kami terus akan bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau tak kuandalkan. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau tak ku andalkan Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala
serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkuasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita yang baik untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkan hidup kami Tuhan. Haleluya, Kaulah segalanya. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu terus memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami siapkan hati kami yang terbaik
untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Firman-Mu boleh menjadi pengharapan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berbicara melalui hamba-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Puji Tuhan, kiranya sukacita Allah boleh menyertai kita bersama pagi hari ini. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita belajar lagi tentang kebenaran firman Allah. Mungkin hal ini sering kita dengar, tetapi tidak salah kalau kita terus diingatkan supaya kita tidak selalu takut, ya. Seperti pagi hari ini kita akan belajar, jangan takut, ya, dan jadilah tenang. Haleluya, puji Tuhan. Coba kita lihat dulu di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat ini berkata, janganlah takut dan janganlah patah hati. Aku akan menyertai engkau. Puji Tuhan. Saudara, pesan ini disampaikan oleh Musa kepada Yosua, juga kepada seluruh bangsa Israel sebelum Musa meninggal, ya. Dikatakan Yosua yang harus memimpin bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Dikatakan oleh ayat ini, ya, Musa katakan Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan mereka, menyertai mereka, dan tidak akan membiarkan atau meninggalkan mereka. Sehingga mereka tidak boleh takut atau patah hati. Ya, saudara, ini merupakan satu pesan yang untuk diperhatikan oleh Yosua dan juga bangsa Israel. Untuk terus maju, ya, dan Yosua untuk tetap memimpin bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Walaupun mungkin di tanah Kanaan, ya, orang-orangnya mungkin orang-orang yang kuat dan sebagainya. Dikatakan nggak boleh takut atau patah hati. Seringkali perasaan takut ini menghantui banyak orang, ya, khususnya juga anak-anak Tuhan. Kata takut, ya, artinya saudara merasa cemas dan juga merasa ngeri terhadap sesuatu yang dianggap membahayakan, ya. Dianggap membahayakan, belum kena, bahaya itu belum datang. Tetapi ini perasaan cemas atau ngeri terhadap sesuatu yang dianggap membahayakan. Atau juga
bisa juga merasa gentar terhadap sesuatu yang diyakini menimbulkan bencana, ya. Diyakini untuk menimbulkan bencana, belum terjadi bencana itu. Inilah ya yang dikatakan arti dari takut. Seringkali saudara, ya, karena perasaan takut yang berlebihan membuat seseorang terganggu kesehatannya atau mengalami sesuatu, ya, padahal itu belum tentu terjadi. Nah, saudara, inilah yang dihembuskan iblis hari-hari ini. Hari-hari ini iblis sedang menghembuskan, ya, perasaan-perasaan takut seperti ini, ya. Sehingga membuat banyak anak-anak Tuhan tidak lagi memiliki iman, tetapi berfokus kepada perasaan takutnya. Iblis hari-hari ini bagaikan singa yang sedang mengejar-ngejar kita. Ya, itu dikatakan di dalam firman Allah dalam 1 Petrus, kita melihat 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, saudara, singa sedang mengaung-ngaung, iblis yang bagaikan singa sedang mengaung-ngaung, sedang mengejar-ngejar kita. Ya, iblis dapat mengacaukan ekonomi dunia. Iblis bisa, ya, menjadikan dunia ini tidak aman. Iblis bisa merusak keluarga-keluarga, termasuk keluarga anak-anak Tuhan. Kalau tidak berhati-hati, ya, singa tadi sedang mengaung-ngaung, ya, mencari orang yang dapat ditelannya, dikatakan oleh ayat ini. Jadi iblis dapat melakukan hal-hal seperti ini. Bahkan, ya, melalui apa saja yang dapat dikerjakannya. Sehingga banyak, ya, anak-anak Tuhan khususnya dan juga, ya, mungkin orang-orang yang juga sudah beriman kepada Tuhan tetapi jadi takut menghadapi hari esok, ya. Karena apa? Iblis sedang mengerjakan hal-hal ini dalam diri anak-anak Tuhan. Sehingga mereka menjadi takut dengan hari esok, masa depannya menjadi takut. Ya, seolah-olah sepertinya sudah gak ada harapan lagi, seolah-olah seperti itu. Demikian juga, ya, selama kita hidup di dunia ini, ya, ada saatnya kita akan menghadapi ancaman-ancaman. Ya, kita akan menghadapi tantangan-tantangan. Kita akan menghadapi hambatan-hambatan, ya. Dan juga gangguan-gangguan dari iblis. Bahkan juga iblis bisa pakai orang-orang, ya, yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, hidupnya tidak sungguh-sungguh mengiring Tuhan, sehingga dipakai oleh iblis, ya, hidupnya menjadi kaki tangannya iblis. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, masih bisa kita hadapi hal-hal seperti ini, ya. Kita masih bisa menghadapi hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, tekanan-tekanan selama kita masih hidup di dunia ini, ya. Jangan pikir dunia ini tenang, ya. Dunia ini aman, ya. Dunia bisa berubah-ubah. Apalagi di balik itu ada pekerjaan iblis, ya, yang ingin, ya, menelan, ya, anak-anak Tuhan. Saudara, Tuhan sudah berjanji menyertai kita, dikatakan, ya, menyertai kita senantiasa
sampai kita tiba di surga nanti, ya. Ini janji Allah bahwa Allah akan menyertai kita. Tetapi kalau kita menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi gentar, berarti nggak percaya akan janjinya Allah. Bahwa Allah akan menyertai kita, Allah akan beserta dengan kita sampai nanti kita tiba di sorga. Urusan kita adalah tetap percaya saja. Ya. Urusan kita tetap tekun melakukan segala perintah-perintah Kristus. Dan kita juga yakin bahwa Roh Kudus yang ada di hidup kita, ada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita, yang akan memimpin kita, sehingga Roh itu ya dapat menolong kita sehingga kita boleh melalui segala tantangan seberat apapun, ya, dan justru kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Di tengah-tengah kita menghadapi tantangan, di tengah-tengah kita menghadapi masalah, justru kita dipakai oleh Tuhan menjadi berkat untuk orang lain. Saudara, itulah sebabnya diperlukan penyertaan Roh Kudus. Diperlukan pimpinan Roh Kudus supaya Dia menyertai hidup kita. Haleluya. Ya, seperti tadi saya katakan, urusan kita adalah tetap melakukan saja, tetap tekun melakukan segala perintah-perintahnya dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti tema tadi dikatakan, ya, jangan takut dan jadilah tenang. Saudara, ketenangan adalah suatu modal yang sangat penting di dalam kita melakukan apa saja. Ya. Apa saja. Di tengah-tengah kita melakukan apa saja. Ya. Ketenangan itu adalah hal yang sangat penting, ya. Sangat penting ketenangan itu. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, apalagi untuk hal-hal yang bersifat rohani, ya. Itu dibutuhkan satu ketenangan dalam diri kita. Coba kita lihat dulu dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Tadi saya katakan saudara, ketenangan adalah suatu modal yang sangat penting dalam kita melakukan segala sesuatu, apa saja. Apalagi ya untuk hal-hal yang bersifat rohani. Ayat ini katakan, dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Supaya kita dapat melakukan sesuatu. Kalau kita dalam keadaan tenang, kita bisa melakukan sesuatu dengan baik. Kita bisa konsentrasi melakukan sesuatu karena ada ketenangan. Jangan lupa saudara, iblis juga ya seringkali menggunakan ya ketidaktenangan ya menjadi satu sarana bagi iblis untuk menghancurkan iman kekristenan. Iblis seringkali meracuni banyak orang dengan ketidaktenangan. Ini sarana iblis ya supaya dapat menghancurkan iman kekristenan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketenangan itu penting ya. Sebab dengan ketenangan kita dapat bekerja dengan bebas. Dengan ketenangan kita bisa melayani dengan bebas. Haleluya. Dengan ketenangan ya kita bisa berdoa dengan bebas dan lain-lain. Saudara, ya. Tadi dikatakan kalau ada ketenangan,
maka kita bisa bekerja dengan bebas. Haleluya. Bahkan bisa berdoa dengan bebas, bisa melayani dengan bebas. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, arti ketenangan, ya, saudara, kalau kita mengerti, ya, bahwa arti ketenangan, ya, tadi dikatakan bahwa adalah suatu modal yang sangat penting, ya. Ketenangan adalah modal yang sangat penting. Arti ketenangan, artinya saudara, seringkali ya kalau dikatakan, oh lautnya tenang, ya, berarti ya nggak ada ombak yang terus, ya, mungkin ombak yang besar, ombak yang tinggi, yang nggak bisa tenang, ya, airnya nggak tenang. Tetapi kalau airnya tenang, berarti mungkin tidak berubah-ubah airnya, ya, dalam keadaan yang tenang, airnya nggak berubah-ubah. Begitu juga dengan kehidupan manusia, kalau hidupnya tenang, nggak berubah-ubah, ya, tidak gelisah, hatinya nggak berubah-ubah, ada ketetapan hati. Punya iman, ada ketetapan hati, tidak diubah-ubah, tidak mudah berubah-berubah. Kadang-kadang dengar suara orang jadi berubah-ubah, ya. Yang tadinya sudah ambil keputusan mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan iman Tuhan pasti tolong sehingga membuat ketenangan dalam hidupnya. Dengar suara orang lain lagi, ya, jadi berubah lagi, ya. Berubah-ubah. Menjadi tidak gelisah hatinya, ya. Itu arti ketenangan, ya. Tidak kacau, hatinya nggak kacau, perasaannya nggak kacau, hatinya nggak kacau, karena ada ketenangan. Perasaan hati yang aman, ya, perasaan hati yang tentram, sekalipun mungkin hidup sendirian, tapi hatinya aman, merasa aman, hatinya merasa tentram, hatinya tenang, tidak penuh dengan ketakutan, tidak gelisah hatinya, tidak kacau hatinya, tapi hatinya tenang. Haleluya. Ya, walaupun mungkin tidak ada keluarga yang bisa diandalkan, tetapi hatinya menjadi tenang, ya. Hatinya tidak gelisah, ada damai hatinya, puji Tuhan. Seperti pembacaan kita tadi yang kita sudah baca 1 Petrus pasal 4 ayat 7, saya baca kembali. Tadi sudah dibaca 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, dikatakan. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dengan kata lain, bisa menguasai diri. Bagaimana kalau kita nggak bisa menguasai dirinya, ya? Kalau kita nggak bisa menguasai dirinya, ya, saat dirinya penuh ketakutan, dia akan melakukan sesuatu yang mungkin di luar kontrol, ya. Tetapi kalau bisa menguasai dirinya, ya, kita akan berkata kepada jiwa kita, ya, hendaklah engkau tenang. Seperti Daud berkata, ya, saya tidak bacakan ayat itu, ya. Hai jiwaku, Daud berkata kepada jiwanya sendiri, ya, mengapa gelisah hatimu, ya. Daud berkata kepada dirinya, mengapa engkau gelisah hatimu? Pertolonganku datang dari tempat yang maha tinggi. Kita seringkali perlu berkata kepada diri kita, kepada hati kita, ya, jangan takut, tenanglah. Yakin Tuhan pasti tolong kita, ya. Dengan kata lain, bisa menguasai diri, ya, menjadi tenang. Ketenangan itu, ya, mengandung arti dua hal, ya. Baik itu tenang yang di dalam kita
hatinya atau dirinya menjadi tenang, ya. Itu tenang yang di dalam. Di dalam diri kita tenang. Walaupun mungkin hati ini ya sedang mengalami sesuatu, tetapi dia bisa tenang. Dirinya tenang. Atau juga ketenangan tadi mengandung arti dua hal tadi saya katakan, ya, tenang yang di dalam kita, juga tenang yang di luar, tenang yang di sekitar kita. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, ya. Tenang dikatakan. Nah, Saudara, kita akan tahu betul apa arti, ya, dan pentingnya ketenangan kalau kita tahu apa artinya tidak tenang, ya. Kalau seseorang alami, aduh nggak tenang hatinya, gelisah terus, ya, hatinya nggak tenang, di dalam hatinya nggak tenang, di dalam dirinya nggak tenang, baru dia tahu arti atau pentingnya ketenangan itu, ya. Kalau dia tahu arti tak tenang tadi, tidak tenang tadi, apalagi sudah pernah mengalami perasaan tidak tenang tadi, maka kita bisa tahu, ya, apa arti pentingnya tenang itu. Saudara, dikatakan tadi tenang, ya. Tenang, arti tenang tadi dikatakan diam, tidak berubah, tidak gelisah, ya, tidak kacau dan sebagainya. Perasaan hatinya rasa aman, perasaan hatinya merasa tentram, ya. Lalu bagaimana dengan kata tidak tenang? Tadi kan arti tenang, ya. Bagaimana dengan tidak tenang? Tidak tenang artinya ada angin ribut misalnya, ya. Sehingga enggak tenang keadaannya karena ada angin ribut. Angin ribut juga bisa berbicara juga, ya, masalah beban hidup, persoalan kita yang kita sedang alami bagaikan angin ribut, ya. Angin ribut itu enggak tenang, Saudara, ya. Enggak bisa tenang angin ribut. Kadang-kadang karena ada angin ribut, ya, angin topan misalnya, angin yang bisa membuat pohon-pohon menjadi roboh karena angin. Pernah punya pengalaman karena angin waktu itu, ya, banyak pohon-pohon di depan di perumahan Permata Buana, ada pohon-pohon yang sedang tumbang, ya, banyak pohon-pohon tumbang. Bahkan di sini juga mengalami atap, ya, di atap atas, ya, terjadi satu bergeser sehingga, ya, air hujan bisa masuk semua, basah semua. Saudara, itu apa ya, asbes atau apa itu tebal dan berat. Ukurannya besar, setelah beli saya baru tahu, oh begitu, besar sebesar itu, ya, yang harus diganti. Ya, karena pecah dan meleset. Ternyata angin itu bisa juga menggeser sesuatu. Bisa merobohkan pohon yang ada akarnya. Karena akarnya mungkin sudah gak kuat banget. Menunjukkan bahwa bisa mengubah sesuatu. Nah, Saudara, tadi dikatakan arti tidak tenang, artinya ada angin ribut. Tadi saya menggambarkan angin ribut juga bisa persoalan hidup yang kita alami. Ada tekanan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Ya, bagaikan ada angin ribut yang bisa mencabut sesuatu yang tadinya kuat, bisa tercabut, bisa roboh. Karena ada tekanan yang berat. Itulah keadaan yang tidak tenang artinya. Ada badai, itu menggambarkan tidak tenang, ada badai. Ada beban, bahkan kacau di tempat yang sunyi mungkin. Ya, Saudara, yang tadinya tempat itu sunyi, aman, sekarang menjadi kacau balau walaupun di tempat yang sunyi. Itu arti tidak tenang.
Seperti inilah yang sedang dialami juga oleh rasul-rasul waktu itu, ya. Rasul-rasul juga dalam keadaan ya kacau, tidak tenang, ketakutan. Waktu Yesus ditangkap dan sebagainya, masih ingat Petrus, ya. Petrus pernah berkata kepada Yesus, ya, gak ada yang bisa memisahkan dia dengan Kristus. Wah, ya, saya akan bela. Tetapi saudara, hanya ditanya oleh seorang, ya, mungkin itu hamba yang sepertinya bukan orang penting, tidak bersenjata hamba ini, ya. Dikatakan engkau muridnya Yesus, dia berkata bukan. Dan benar Yesus berkata, ya, sebelum ayam berkokok kau sudah menyangkal aku 3 kali, ya. Saudara, karena ada perasaan takut, hatinya gak tenang, ketakutan, takut juga ditangkap dan sebagainya. Coba kita lihat dulu dalam Mazmur 23. Mazmur 23 mulai dari ayat 4, kita baca ayat 4 sampai ayat 6. Mazmur 23 ayat 4 sampai ayat 6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini pengalaman Daud, ya. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, kata Daud. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud punya keyakinan yang teguh. Daud punya iman yang kuat. Sekalipun dalam badai, dalam apapun, Daud mau mencoba menenangkan hatinya untuk tetap tenang dan tetap percaya kepada Allah dan tidak menjadi takut. Itulah sebabnya, ya, Daud berkata di ayat 6. Ini satu pengakuan dari Daud yang merasa bahwa dia itu ada kuat, mampu kalau bersama dengan Allah. Sehingga apapun itu akan menyertai hidupnya. Di ayat 6 katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Daud mengimani, Daud meyakini. Dia gak perlu kejar-kejar duit, gak perlu kejar-kejar kebajikan. Kebajikan, berkat akan menyertai dia seumur hidupnya. Dan dia berjanji, dia berkata, aku akan tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Karena dia tahu, ya, kalau dia ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam dia, hati dia akan menjadi tenang dan dia tidak penuh dengan ketakutan. Dan dia yakin bahwa gada Tuhan cukup menolong saya. Tongkatnya cukup buat saya menolong saya. Sehingga dia dapat mengusir perasaan takut dan dia menjadi tenang. Daud berapa kali sedang dikejar-kejar oleh musuh. Bahkan oleh anaknya sendiri. Ya, Absalom. Ingin menjatuhkan posisi Daud, ayahnya. Ingin merebut posisi Daud. Bersekongkol. Ya, untuk menjatuhkan. Wah, ini satu tekanan yang berat. Ya, bukan dari orang lain. Dari anaknya sendiri yang mau merebut kedudukannya. Mau berbuat jahat.
Saudara, berapa kali Daud harus menghadapi satu keadaan yang mungkin membuat dia seolah-olah bisa takut dengan keadaan seperti itu. Dikejar-kejar, bahkan Daud berkata, maut seperti melilit-lilit kakiku. Ya, seolah-olah maut itu sejengkal dari kakinya. Tapi Daud berkata, kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Karena Daud tahu ada di rumah Tuhan punya ketenangan. Ada di rumah Tuhan perasaan takut akan hilang. Karena di rumah Allah Daud berkata, aku akan menikmati baitnya. Aku akan menikmati kasihnya. Aku akan menikmati firman-Nya di dalam rumah Tuhan. Saudara, itu yang Daud katakan. Ada contoh-contoh di Alkitab juga, ya. Saya singkat-singkat saja supaya menghemat waktu yang ada. Contoh-contoh orang yang tenang hidupnya. Walaupun dalam tekanan yang berat tapi tenang. Coba kita baca saja ya, singkat-singkat cepat dulu. Kita lihat Ayub. Ayub pasal 1 ayat 15, lompat-lompat. Nanti di ayat 17 habis itu. Ayat 15, Ayub 1 ayat 15. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Di ayat 15 dikatakan ada serangan. Tiba-tiba ada serangan. Tadinya hidup Ayub tenang mungkin. Dia bisa melihat hartanya begitu banyak, anaknya juga banyak. Tidak ada terjadi apa-apa, kondisinya tenang. Tetapi iblis minta izin kepada Allah ingin mengganggu Ayub. Ingat tadi saya katakan, iblis bisa mengacaukan banyak hal. Termasuk pekerjaan, rumah tangga, dalam segala hal. Kalau tidak berhati-hati. Dan di sini dikatakan ada badai, tiba-tiba ada serangan, ada badai. Saudara baca selanjutnya di ayat 17. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Di ayat 17 dikatakan, tiba-tiba ada perampokan. Dirampok hartanya. Dirampok ini dikatakan di ayat ini. Mereka berkata orang-orang Kasdim bentuk pasukan menyerbu unta-unta. Merampok unta-untanya. Ayat 18 pasal 1. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Beruntun saudara, angin ribut datang. Beruntun, diserang tadi, dirampok. Sekarang kena badai. Anak-anaknya mati semuanya. Ini badai yang benar-benar cukup dahsyat. Coba ayat 20. Pasal 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Tadi dikatakan, hendaklah engkau menjadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini menunjukkan bahwa Ayub itu bisa tetap tenang walaupun dalam badai seperti ini. Menghadapi hal seperti ini. Contoh, Ayub masih bisa tenang, masih bisa menyembah. Dia menyembah. Tadi ayat berkata, 1 Petrus 4 kalau nggak salah tadi dikatakan, ayat 17 ya. Dikatakan supaya kamu dapat berdoa kalau kamu tenang. Ayub masih bisa tetap
tenang saudara. Di pasal 2 ayat 4, belum selesai ini badai masih banyak. Ya, keadaan angin ribut yang menimpa hidupnya. Pasal 2 ayat 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamaklah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya, di ayat ini dikatakan, kalau saudara baca selanjutnya ya di pasal 2 ayat 4 tadi ya, kalau saudara baca di ayat 7 ya, saya lompat-lompat mengingat waktu. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ya, saudara, ayat 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Belum selesai. Sekarang tubuhnya Ayub yang terjamak. Iblis minta izin kepada Allah. Ya, saudara, sekarang Ayub sakit dari telapak kaki sampai batu kepala. Saudara, dia korek-korek itu mungkin ya penyakit yang Ayub alami. Di ayat 9, pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, belum selesai. Udah dalam keadaan kondisi buruk, tubuhnya, harta habis, anaknya habis. Sekarang istri yang diharapkan menjadi penolong, istri yang dicintai menjadi penolong, sekarang saudara dikatakan istri mengolok-olok dan dia lari meninggalkan Ayub. Dia berkata, hujat aja Allahmu, masih mau bertekunkah engkau? Ya. Ini satu tekanan mental yang begitu kuat menekan hidup Ayub. Orang yang dicintai, yang sekian lama ada di satu tempat tidur, sekarang ya meninggalkan dia di saat dia dalam keadaan sakit, habis semua. Ini tekanan mental, beban mental yang cukup kuat. Ya saudara, lompat ke ayat 13. Ayat 13. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Penderitaan Ayub, teman-temannya melihat sampai 7 hari pada diem semua, gak ada yang ngomong. Karena dia melihat begitu beratnya penderitaan Ayub. Tapi saudara perhatikan ya, di pasal 2 ayat 10. Pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Dia berkata kepada istrinya tadi, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Haleluya. Ya, karena apa? Ayub tetap tenang. Menghadapi tekanan yang berat, dia tetap tenang. Sehingga dia tidak berdosa kepada Allah, tidak berdosa dengan bibirnya. Coba kalau dia gak tenang, dia mungkin mengata-ngatai Allah. Allah, engkau gak tahu saya kan hidup benar. Saya orang saleh. Di pasal 1 ayat 1 Ayub, saudara, kalau saya bacakan pasal 1 Ayub ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Seorang itu saleh, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan Ayub orang yang saleh, yang takut Tuhan, yang jujur. Kalau dia mau berkata mungkin ya, kalau dia lagi gak tenang mungkin dia akan berkata, engkau di mana Tuhan? Engkau gak tahu bahwa saya hidup benar. Tapi Ayub tetap tenang. Haleluya. Bagaimana supaya hidup kita bisa tetap tenang? Di saat kita menghadapi gelombang pencobaan, menghadapi tekanan di dunia ini, menekan jiwa kita, menekan hidup kita mungkin. Tetapi kita masih bisa tenang. Bagaimana supaya kita bisa tenang? Baca Yesaya
pasal yang ke-32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, dan ketenangan untuk selama-lamanya. Ayat ini berkata di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan. Jadi dengan kata lain kebenaran akan menghasilkan ketenangan. Bagaimana supaya kita bisa tenang? Agar kita bisa tenang, punya kebenaran. Kalau ada kebenaran pasti tenang, dikatakan menghasilkan ketenangan. Kebenaran memiliki beberapa pengertian, ya. Ada 3 hal yang saya akan ambil di sini, ya. Pengertian tentang kebenaran ada 3 hal. Yang pertama adalah kebenaran yang kita alami sebagai pembenaran. Ya, dalam Roma coba kita lihat Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita yang tadinya berdosa tapi dibenarkan. Kebenaran, haleluya. Alami pembenaran, yang tadinya berdosa sekarang dibenarkan, mengalami pembenaran. Nah, ini kebenaran yang pertama, pengertian kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua kita baca, ya, Ayub pasal 1 ayat 1 tadi. Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub 1 ayat 1 yang tadi sudah dibaca. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Hidup dalam kebenaran. Pengertian kebenaran yang kedua, hidup dalam kebenaran seperti Ayub. Dia takut akan Tuhan, hidup saleh dan menjauhi kejahatan dikatakan. Ya. Jadi hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita ingin alami ketenangan, alami yang pertama dulu, pembenaran. Haleluya. Karena kita orang yang berdosa tetapi mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, minta pengampunan dosa. Ya, kita cuma-cuma tidak membayar apa-apa, tapi cuma percaya kepada Yesus mati di atas kayu salib, Dia mengampuni dosa kita, kita minta ampun kepada Dia, kita dibenarkan. Ini pembenaran yang pertama, alami ini dulu. Harus percaya kepada Yesus dulu. Harus mau dibenarkan dulu dengan darah Yesus yang menyucikan hidup kita. Lalu yang kedua, hidup dalam kebenaran. Hidup benar seperti Ayub, maka akan alami ketenangan. Lalu hal yang ketiga, kebenaran yang ketiga, ya. Kita lihat Yohanes pasal 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kita lompat di pasal 8. Di ayat 8, di pasal 8 ayat 30, maaf. Pasal 8 ayat 30 sampai 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang ketiga, pengertian kebenaran yang ini kita juga harus alami. Dikuduskan atau dibenarkan, ya, tiap hari oleh kebenaran firman. Karena firman yang membenarkan kita, karena percaya kepada firman Allah.
maka Dia membenarkan kita. Ya, sebab firman Allah adalah kebenaran dikatakan tadi. Puji Tuhan, supaya kita mengalami ketenangan. Haleluya. Undang Yesus masuk ke dalam hati kita. Haleluya. Masuk dalam hidup kita. Yesus ada di hidup kita. Undang Yesus masuk di rumah tangga kita, di rumah kita. Ya. Dan izinkan Dia mengatur dan juga memimpin hidup kita. Maka engkau akan alami ketenangan. Perasaan takut akan hilang karena kita punya ketenangan. Jadi ketenangan itu penting, ya. Jangan takut dan jadilah tenang. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Mari saudara yang tinggal di rumah berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi sebuah pujian. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tak usah ku takut, katakan kepada diri kita. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu datang kepada kami kembali, mengingatkan untuk kami tidak menjadi takut, sebab Engkau sendiri yang akan menuntun, menyertai langkah kami. Engkau yang akan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh memiliki ketenangan, sekalipun kami hidup di dunia yang penuh dengan gejolak, dunia yang banyak tekanan, banyak ancaman. Kami mau tetap tenang, karena kami percaya kami ada di dalam Engkau, kebenaran-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang sudah beribadah pagi ini. Engkau berkati yang sudah menghargai, menghormati firman Allah. Turunkanlah berkat-Mu di atas hidupnya, di dalam nama Yesus. Engkau tahu setiap keadaan umat-Mu, khususnya kami berdoa untuk jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kalau ada yang terganggu dengan sakit penyakit, oh Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada tekanan-tekanan dalam persoalan masalah rumah tangga, masalah-masalah pekerjaan, masalah usaha, oh Tuhan, masalah perekonomian, apapun yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu, Engkau tolong dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum dewasa, bahkan kaum lansia, Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli, siapapun dalam kondisi yang sudah lanjut, sehatkan mereka, berikan damai sejahtera, kuatkan mereka, biarlah mereka penuh dengan ketenangan, hidup tidak penuh dengan ketakutan, percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menyertainya di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada jemaat yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya turunkanlah berkat-Mu, berkat kesehatan, berkat panjang umur di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baik ulang tahun pernikahan, Tuhan juga berkati rumah tangganya dengan damai sejahtera di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa kalau ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Engkau kiranya jamak rahimnya, Engkau sanggup memberikan keturunan ilahi di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi ibu-ibu yang sedang mengandung, biarlah janin bersama ibunya sehat, diberkati Tuhan. Pada waktu melahirkan semua ditolong oleh Allah. Hamba juga berdoa kalau ada jemaat yang karena pekerjaan, ada tugas di luar kota, mereka sedang keluar kota atau mereka dalam minggu ini akan keluar kota, lindungi, jaga mereka, pagari mereka di dalam nama Yesus. Apa saja yang dikerjakannya berhasil karena Tuhan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang merencanakan untuk melanjutkan sekolah di luar negeri, dimanapun, Tuhan yang buka jalan, Tuhan tolong sehingga semua terlaksana karena Tuhan dan menjadi berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau juga berkati rumah tangga dari anak-anak Tuhan, jagai mereka dalam hadirat Tuhan. Kalau ada yang sedang diambang kehancuran, Engkau sanggup pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, biarlah keadaan bangsa negara kami boleh tenang Tuhan. Presiden, wakil dan seluruh aparat negara, mampukan mereka bertugas dengan tugas yang berat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sudah melayani Tuhan pagi ini, keterbatasan dalam pelayanan, Tuhan berkati mereka. Apa yang sudah dikerjakan bagi Tuhan diberkati Allah. Mereka-mereka yang juga sudah memberi untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka-mereka juga yang memperhatikan pastori, baik mereka yang sudah mengembalikan milik Allah perpuluhan, apa saja yang sudah dikerjakan untuk pekerjaan Allah. Engkau tidak pernah berhutang, Engkau sanggup membuka tingkap langit
dan memberkati mereka kembali. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bila sepanjang hari ini kami terus penuh ucapan syukur, kami tidak mau terus dalam keadaan takut, tapi kami yakin ada Tuhan yang menyertai rumah tangga, hidup kami, pribadi kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ibadah di gereja berjalan seperti biasa jam 7 pagi. Tuhan memberkati.